Renungan GKI Anugerah Rabu 13 April 2022. Kebangkitannya memberikan kepastian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini, Engkau memberi kami kepastian melalui kebangkitan-Mu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini didasari dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Dengan ayat mas diambil dari Matius 28 ayat 5 sampai 6 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Apakah Anda pernah berada dalam ketidakpastian hidup? Bagaimana Anda melewatinya? Di tengah berbagai krisis yang dihadapi oleh dunia saat ini, pada dasarnya krisis terbesar dalam hidup manusia adalah ketidakpastian. Satu hal yang pasti dalam hidup manusia adalah bahwa segala sesuatu tidak ada yang pasti. Hal ini membuat manusia mengalami ketakutan, kekhawatiran, bahkan keputusasaan. Bagaimana manusia merespons ketidakpastian hidup? Pada umumnya, ada dua respons ekstrim manusia dalam menghadapi ketidakpastian ini. Pertama adalah mematikan masa depan atau menghentikan masa depan dengan berbagai cara, termasuk bunuh diri, supaya mereka tidak harus berhadapan dengan ketidakpastian hidup. Kedua adalah berusaha mencari jaminan kepastian untuk masa depan, tentu juga dengan berbagai cara dan terkadang menghalalkan segala cara. Ketika Yesus mati, para murid juga mengalami ketidakpastian hidup. Mereka takut dan mengurung diri karena kehilangan harapan. Bahkan ketika mereka pagi-pagi pada hari ketiga datang ke kubur Tuhan Yesus, bukan karena keyakinan mereka bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga, tetapi untuk merempah-rempahi mayat Yesus yang mereka anggap masih terbaring di dalam kubur. Mereka seperti orang yang tidak punya harapan. Bahkan mereka seolah tidak menaruh harapan bahwa Yesus akan bangkit. Namun setelah Yesus bangkit, mereka kembali mendapat semangat hidup karena mereka mendapat satu kepastian. Kebangkitan Kristus seolah memberikan pengharapan yang pasti kepada para murid. Di tengah ketakutan mereka, perkataan malaikat seolah memberi harapan. Janganlah kamu takut, dalam Matius 28 ayat 5. Harapan ini semakin dipastikan ketika mereka melihat Yesus yang bangkit dan berkata, "Jangan takut," dalam Matius 28 ayat 10. Kepastian pengharapan yang mereka dapatkan dari kebangkitan Tuhan Yesus pada waktu itu terwujud dalam tindakan yang mereka lakukan setelah itu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dalam Matius 28 ayat 8. Hari ini begitu banyak orang yang hidup dalam ketidakpastian dan keputusasaan. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kita tidak tahu kapan kita akan sembuh dari penyakit yang sedang kita derita. Kita mungkin mulai putus asa terhadap pergumulan ekonomi, keluarga, dan masa depan yang tidak ada habisnya. Dalam situasi seperti ini, marilah kita hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, sama seperti yang dirindukan oleh Rasul Paulus dalam hidupnya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dalam Filipi 3 ayat 10. Kuasa kebangkitan adalah kuasa Allah yang begitu hebat yang telah membangkitkan Kristus dari kematian. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Kuasa kebangkitan inilah yang membuat Rasul Paulus dapat bertahan dalam segala pergumulan hidup yang dialami.
Kehidupan dan pelayanan yang kita jalani bukanlah sesuatu yang mudah. Ada tantangan dan kesulitan. Namun jika maut mau dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Kristus, apalah artinya tantangan dan kesulitan hidup yang kita alami? Kuasa kebangkitan adalah kuasa yang memungkinkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pergumulan apakah yang Anda sedang alami yang membuat hidup Anda berada dalam ketidakpastian? Kubur kosong itu menyerukan kemenangan Yesus atas dosa dan kematian dan pengharapan yang hidup yang kita miliki di dunia ini.